Di video sebelumnya kita tahu dua buah segitiga bisa bisa serupa bentuknya seperti yang kita punya di sini kalau sudutnya tiga-tiganya sama, dan emang kelihatan ya secara visual juga. Dan oke, di video tentang lingkaran juga kita tahu kalau entah seberapapun beda dua buah lingkaran, misal ini dan ini, kita tahu rasio atau pembagian keliling lingkarannya dibagi, atau rasio keliling lingkaran per diameternya, itu bakal tetap sama. Jadi entah segede ini atau segede ini atau segede apapun, astagfirullah, atau segede apapun, rasio ini tetap sama, yaitu kita udah namain dari dulu, namanya pi, yaitu kisaran 3,14 nilainya tuh. Jadi rasio ini 3,14. Jadi keliling lingkaran tuh 3,14 lebih besar dari diameter lingkarannya. Apa hubungannya sama segitiga? Oke. Ternyata kalau kita punya segitiga yang tanda kutip mirip, yang beda ukuran tapi bentuknya sama, kita juga punya konsep yang mirip. Oke. Bentar. Misal kita namain sudut ini theta. Ini tuh nama apa? Huruf Yunani, namanya theta. Ditulis kayak gini. Nah, kita tahu ini juga theta. Misal kita namain sisi ini A, sisi ini B, sisi ini C. Nah, kalau kita punya segitiga yang sudutnya sama kayak gini, yang ini juga sama dengan yang ini, dan jelas yang ini, oh ya, dan segitiganya harus segitiga siku-siku yang punya sudut 90 derajat. Itu kita punya rasio kayak pi ini, mirip-mirip, yaitu rasio atau pembagian dari sisi yang berlawanan arah dengan
sudut theta A dibagi sudut yang paling panjang lah, dan itu pasti yang berlawanan dengan sudut yang 90 derajat. Biasa dinamain C itu hipotenus, sudut yang berlawanan dengan 90 derajat kalau di segitiga tuh. A per hipotenus C pasti selalu sama, entah segede mana, entah sebesar apapun segitiganya kalau sudutnya theta. Jadi bisa di sini kan juga sudutnya theta. Nah, misal kita kasih nama ini M, sudut M, ini sudut N, ini sudut M, ini sudut N, ini sudut H misalkan. Nah, yang tadi saya bilang tuh, misal rasio N dibagi M kan, yang yang berlawanan dengan sudut theta itu N, bukan M tapi H, itu bakal sama aja. Jadi rasionya entah segede apapun, misal 10/2 itu sama aja kayak 5/1, atau bisa dibilang 10/2 sama aja kayak 5/1. Nah, konsepnya sama kayak ini, konsepnya gitu malah persis. Dan rasio ini A per hipotenus inilah yang kita namain sin dari theta, dari sudutnya. Kenapa sih bisa sama? Setiap segitiga, yaitu emang dari alamnya gitu. Kita bukan tiba-tiba definisi ini tuh sama, enggak. Kita nemu entah siapa udah lama, ilmuwan nemu kalau rasio ini tuh sama setiap segitiga. Makanya dikasih nama yang spesial, sin. Kalau nggak spesial nggak akan kita namain. Ada juga lagi rasio cos. Dari theta. Pada dalam sin tanda kurung theta ini dalam artian ini juga fungsi, bisa dibilang fungsi dari sudutnya. Jadi kalau sudutnya beda lagi ininya, rasionya. Jadi misal ini tetanya 76, rasionya segini. Intinya ini dibagi ini. Nah, sekarang tetanya kita ganti. Jadi 45 derajat sekarang. Nah, sekarang rasionya yang pink dibagi yang pink dibagi sisi yang hipotenus. Tadi juga salah, sorry. Nah, intinya segitu. Dan beda-beda. Jadi inputannya tuh sudutnya sekarang. Biasanya kan X inputannya kita. Dan cos juga sama. Cos itu rasio
B per hipotenus kalau di sini. Nah, B itu sisi yang berdekatan dengan theta, dengan sudut kita. Terus dibagi sisi C atau hipotenus yang paling panjang, sisi yang paling panjang. Dan ini kalau sudut inputannya sama, cos itu selalu entah ada nilainya lah, nilainya entah apapun itu selalu sama. Kayak 10 bagi 2 kan 5 bagi 1 juga 5, terus 20 bagi 4 itu juga 5. Jadi cos tuh suatu nilai kayak 5 yang intinya gitu, yang rasionya selalu sama dengan si cos. Penjelasan akhir, maaf kalau tambah bingung yang tadi. Dan ada satu lagi, rasio tangen atau tan dari sudutnya. Itu adalah rasio A per B. Jadi kalau kita lihat di sini tuh sudut yang berlawanan dibagi sudut yang berdekatan dengan sudut kita. Kita dapat A per B. Itu selalu sama, entah seberapa kecil atau seberapa besar segitiga kita, selalu sama rasionya. Entah gimana kita orang dulu lah nemuin rasio ini, tan, cos sama sin itu selalu sama kalau sinnya sama. Jadi kayak yang video sebelumnya, kalau segitiganya kalau sudutnya atau segitiganya sama bentuknya. Entah seberapa besar atau kecilnya. Bisa dibilang fungsi ketiga ini tuh emang fungsi.